Halo, para penjelajah ilmu. Selamat datang di Animal Box. Pernahkah Anda berhenti sejenak dan benar-benar memperhatikan suara malam yang ramai setelah hujan? Suara itu, kuik-kuik, adalah panggilan dari salah satu makhluk paling purba dan paling menakjubkan di planet kita. Mungkin di mata sebagian orang, mereka hanyalah amfibi kecil yang licin. Tapi, bagaimana jika saya katakan bahwa di balik kulit lembab itu, tersembunyi jutaan tahun evolusi, kemampuan super, dan rahasia ekosistem yang krusial? Hari ini, kita akan menyelami dunia amfibi dari Ordo Anura ini. Kita akan mengungkap segalanya, mulai dari raksasa dan kurcaci di seluruh dunia, hingga permata endemik yang ada di halaman belakang kita, Indonesia. Di Animal Box, kami percaya, tidak ada ilmu yang sia-sia. Setiap benda, setiap makhluk hidup di bumi ini, adalah perpustakaan pengetahuan tak terbatas yang diciptakan Allah, menunggu untuk kita baca. Mempelajari seekor katak bukan hanya tentang biologi, tetapi tentang memahami keseimbangan alam, memahami indikator kesehatan lingkungan, dan bahkan, memahami cara kerja racun dan obat yang paling ampuh. Jadi, siapkan diri Anda. Tetaplah bersama kami di Animal Box. Mari kita bedah misteri dan kehidupan kodok. Nah, sebelum kita lanjut, saya mau minta waktu sebentar. Channel ini masih baru dan sedang berjuang untuk terus berkembang. Jika Anda merasa konten ini bermanfaat, dukung kami dengan cara subscribe. Satu subscribe dari Anda sangat berarti bagi kami. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Terima kasih. Untuk memulai perjalanan ini, mari kita pahami skala keragaman mereka. Secara global, saat ini tercatat ada lebih dari 7.700 spesies kodok, katak yang tersebar di hampir seluruh penjuru dunia, kecuali Antartika. Mereka dikelompokkan dalam Ordo Anura, yang berarti tanpa ekor, dengan puluhan famili besar. Dari ribuan jenis tersebut, ada beberapa yang benar-benar memecahkan rekor dunia. Raksasa dunia, katak Goliath, Conrowa Goliath, endemik, Afrika Barat, Kamerun dan Guinea Khatulistiwa. Ia adalah katak terbesar di dunia. Panjang tubuhnya dapat mencapai 32 cm dengan berat hingga 3,3 kg. Bayangkan, seukuran kucing rumahan. Mereka memiliki kaki yang sangat kuat, memungkinkannya melompat sejauh 3 meter. Kurcaci dunia, katak Paedophryne amawensis, endemik, Papua Nugini. Sebaliknya, ia adalah vertebrata terkecil di dunia. Ukuran tubuhnya rata-rata hanya 7,7 mm, lebih kecil dari ujung jari manusia. Sulit ditemukan, ia bersembunyi di serasah daun hutan hujan. Katak kaca, Hyalinobatrachium ruedai, endemik Amerika Tengah dan Selatan. Kulit perutnya transparan, memungkinkan kita melihat organ dalamnya, jantung, hati, hingga tulangnya. Adaptasi yang luar biasa untuk kamuflase. Katak ungu, Nasicabatrachus sahyadoensis, endemik Ghats Barat, India. Dengan hidung runcing seperti babi, ia menghabiskan hampir seluruh hidupnya di bawah tanah. Hanya muncul beberapa hari selama musim kawin. Fosil hidup yang sangat langka. Kini, mari kita persempit fokus ke tanah air. Indonesia adalah salah satu negara dengan keanekaragaman amfibi tertinggi di dunia, menyumbang sekitar sepertiga dari total spesies global. Kita punya katak-katak yang tidak kalah unik, bahkan langka dan terancam punah. Katak tanpa paru-paru, Barburula kalimantanensis, endemik, Kalimantan. Hewan yang unik, karena ia tidak memiliki paru-paru. Ia bernapas sepenuhnya melalui kulitnya yang tipis. Hanya ditemukan di aliran sungai beroksigen tinggi, di Taman Nasional Baka Bukit Raya. Kodok darah, Leptophryn cruentata, endemik, Jawa Barat, Gunung Gede Pangrango dan Halimun Salak. Warnanya merah mencolok seperti darah, menjadikannya satu-satunya katak berwarna merah di Indonesia. Status konservasinya, seperti yang akan kita bahas, sangat kritis.
Katak terbesar Indonesia, Limnonectes blighti. Salah satu katak terbesar di Asia Tenggara, mencapai panjang teks 30 cm. Sering disebut katak batu. Untuk memahami mereka lebih dalam, mari kita ambil contoh spesifik dari Indonesia yang sering kita jumpai, yaitu katak sawah atau katak hijau, yang dikenal sebagai salah satu katak konsumsi. Nama lokal: katak sawah, kodok ijo, swag. Nama ilmiah: Faejervaria cancrifora. Famili, keluarga: Dicroglossidae. Penyebaran benua: Asia. Endemik, penyebaran daerah: Asia Tenggara, Indonesia, Thailand, Malaysia, Filipina, Vietnam. Di Indonesia, tersebar luas di seluruh kepulauan. Habitatnya, sesuai namanya, sering ditemukan di sawah, rawa air payau, tambak, selokan, dan padang rumput yang dekat dengan air. Uniknya, ia toleran terhadap air payau, asin, bahkan memakan kepiting kecil, dari nama cancrifora, yang berarti pemakan kepiting. Amfibi, vertebrata, karnivora. Hewan dilindungi? Tidak. Katak sawah termasuk jenis yang umum dan tidak dilindungi, sehingga sering diburu untuk konsumsi. Namun, ada spesies lain yang dilindungi, seperti kodok darah. Tidak berbahaya bagi manusia, kecuali katak atau kodok yang memiliki kelenjar racun, seperti kodok puru rumah memiliki kelenjar parotoid beracun, tapi tidak mematikan. Katak sawah sama sekali tidak beracun. Dikenal sebagai swig, paha katak menjadi hidangan khas yang lezat di Indonesia dan beberapa negara Asia lainnya. Katak adalah karnivora sejati. Makanan utama mereka adalah serangga dan arthropoda lainnya, seperti nyamuk, lalat, jangkrik, ulat, bahkan laba-laba. Mereka adalah pemburu yang luar biasa, menggunakan lidah super cepat, dan lengketnya yang dapat menyambar mangsa dalam waktu kurang dari 1 detik. Peran mereka sangat vital. Katak adalah pengendali hama alami terbaik. Di sawah, katak sawah membantu menekan populasi serangga perusak tanaman. Tanpa katak, populasi serangga akan meledak, merusak pertanian, dan menyebarkan penyakit. Siklus hidup katak adalah keajaiban biologi yang disebut metamorfosis sempurna. 1. Telur. Katak dewasa, biasanya pada musim hujan, mencari genangan air untuk berkembang biak. Telur-telur diletakkan dalam gumpalan berlendir, seperti jeli, di permukaan air. 2. Kecebong berudu. Telur menetas menjadi kecebong. Di fase ini, mereka hidup sepenuhnya di air, bernapas menggunakan insang, dan umumnya herbivora, memakan alga atau tumbuhan air. 3. Metamorfosis. Kecebong mulai menumbuhkan kaki belakang, lalu kaki depan. Ekornya perlahan menyusut, diserap kembali tubuh sebagai nutrisi. Insang berubah menjadi paru-paru. 4. Katak muda dan dewasa. Setelah metamorfosis selesai, katak muda meninggalkan air, mulai bernapas dengan paru-paru dan kulit, serta mengubah pola makannya menjadi karnivora. Katak dewasa kembali ke air, hanya untuk kawin. Fase ganda inilah yang membuat mereka disebut amfibi, hidup di air, amfi, dan darat, bios. Selain anatomi dasarnya, katak menyimpan banyak fakta superpower yang mungkin jarang Anda dengar. Bernapas ganda. Katak tidak hanya bernapas dengan paru-paru, mereka juga melakukan respirasi kutan. Bernapas melalui kulitnya yang lembab, memungkinkan mereka menyerap oksigen langsung dari air atau udara. Inilah mengapa mereka sangat sensitif terhadap polusi air. Tahukah Anda, katak harus menutup mata saat menelan. Tindakan ini mendorong bola mata mereka ke dalam rongga mulut. Pergerakan mata ini membantu mendorong mangsa yang telah ditangkap lidah masuk ke tenggorokan. Katak dapat melompat hingga 20 kali panjang tubuhnya. Bayangkan manusia 1,7 meter melompat sejauh 34 meter. Benar-benar atlet olimpiade alam liar.
Beberapa katak di daerah beriklim dingin dapat bertahan di musim dingin dengan membekukan hingga 65% cairan tubuhnya. Organ mereka berhenti bekerja sementara, dan mereka kembali hidup saat suhu menghangat. Sebagai makhluk yang hidup di perbatasan air dan darat, katak sering diselimuti mitos di berbagai budaya. Di banyak daerah, termasuk di Jawa dan Bali, suara katak yang nyaring dianggap sebagai pertanda segera turunnya hujan. Secara ilmiah, ini ada benarnya. Katak aktif mencari pasangan dan bertelur saat kelembapan tinggi, yang seringkali bertepatan dengan musim hujan. Ada mitos populer bahwa menyentuh kodok, terutama kodok puru rumah, dapat menyebabkan kutil. Secara ilmiah, ini tidak benar. Kutil disebabkan oleh virus, bukan sentuhan kodok. Namun, kulit kodok memang mengandung kelenjar racun, toksin, untuk pertahanan diri, yang dapat menyebabkan iritasi ringan. Dalam budaya Tiongkok Jincan, kodok emas berkaki 3 adalah simbol kemakmuran dan kekayaan, sering dijadikan pajangan di tempat usaha. Katak bukan hanya objek observasi, tetapi subjek penelitian yang penting. Indikator lingkungan, penelitian utamanya adalah tentang peran mereka sebagai bioindikator. Karena kulitnya sangat permeabel, katak sangat rentan terhadap polusi air dan udara. Penurunan populasi katak adalah sinyal darurat bahwa ekosistem di daerah tersebut sedang rusak. Racun dari beberapa katak beracun, seperti katak panah beracun, telah diteliti untuk pengembangan obat pereda nyeri yang sangat kuat, etibatidine. Ilmuwan juga mempelajari senyawa antimikroba pada kulit katak, sebuah koktail kimia yang melindunginya dari bakteri dan jamur di lingkungan lembab. Senyawa ini berpotensi menjadi antibiotik baru di masa depan. Hingga tahun 2025 ini, penelitian di Indonesia masih terus menemukan spesies baru, seperti temuan Limnonectes maanyanorum dan Limnonectes nusantara di Kalimantan yang memiliki taring khusus. Ini menunjukkan betapa sedikitnya yang kita ketahui tentang hutan kita. Sayangnya, terlepas dari segala keunikannya, katak adalah salah satu kelompok hewan yang paling terancam punah di dunia. Secara global, lebih dari 40% spesies amfibi terancam punah. Status kritis, CR. Contohnya adalah kodok dara, Leptophrine cruentata, dan katak pohon ungaran, Philautus jacobsoni. Menurut IUCN Red List, status mereka adalah critically endangered, kritis, 2 langkah menuju kepunahan di alam liar. Ancaman utama, kehilangan habitat, pembukaan hutan dan degradasi lahan basah adalah penyebab nomor 1. Perubahan iklim. Katak sangat sensitif terhadap perubahan suhu dan kelembapan yang mengganggu reproduksi dan fisiologi mereka. Penyakit jamur, Chytridiomycosis, jamur mematikan ini, telah memusnahkan populasi amfibi dalam skala global. Eksploitasi dan polusi, penangkapan liar berlebihan dan paparan pestisida. Tahun 2025 ini menjadi titik penting. Kabar baiknya, ada upaya konservasi yang berhasil, seperti penangkaran kodok darah yang sangat terancam punah di Taman Safari Bogor, yang telah berhasil mengembangbiakkan spesies ini di luar habitatnya. Ini membuka harapan besar untuk penyelamatan spesies langka endemik Indonesia. Apakah katak kodok layak dibudidayakan? Ya, sangat layak, terutama untuk tujuan konsumsi dan mengurangi tekanan pada populasi liar. Di Indonesia, budidaya katak didominasi oleh katak sawah, Faecervaria cancrifora, dan katak lembu, Lithobates catesbeanus, yang diintroduksi. Cara budidaya. Lahan, membutuhkan kolam khusus yang menyerupai habitat alami, dengan kombinasi air dan daratan. Kolam ditutup jaring untuk mencegah katak melompat dan melindungi dari predator. Pakan, pemberian pakan berupa pelet khusus katak atau serangga hidup. Reproduksi, peternak mengatur kondisi lingkungan agar menyerupai musim hujan, memicu perkawinan, dan peletakan telur. Setelah menetas, kecebong diberi pakan khusus hingga bermetamorfosis menjadi katak siap panen. Alasan kelayakan. Budidaya katak memberikan sumber protein hewani yang bernilai ekonomi tinggi dan membantu melestarikan spesies liar yang terancam punah dengan menyediakan alternatif untuk pasar konsumsi.
Kita telah menyaksikan bahwa di balik panggilan malam yang merdu, tersembunyi makhluk dengan anatomi yang menakjubkan, peran ekologis yang krusial sebagai pengendali serangga dan bioindikator lingkungan, serta menyimpan potensi ilmiah yang luar biasa. Setiap yang diciptakan Allah, sekecil apapun itu, pasti memiliki manfaat dan peran dalam kesetimbangan alam. Tidak ada yang sia-sia. Kini, ketika Anda mendengar suara katak setelah hujan, ingatlah bahwa Anda sedang mendengarkan kesehatan bumi kita. Jaga air kita, jaga hutan kita. Itu berarti menjaga kehidupan mereka. Terima kasih banyak telah menemani kami menjelajahi misteri kodok katak hari ini. Jika Anda mendapatkan pengetahuan dan pencerahan dari video ini, jangan lupa untuk like, share video ini ke teman-teman Anda, dan yang terpenting, subscribe ke Animal Box dan nyalakan notifikasinya. Sampai jumpa di episode penjelajahan ilmu berikutnya. Tetaplah penasaran, tetaplah menjadi pembelajar. Salam dari Animal Box.